Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Irmawati Pakpahan dengan nomor pokok mahasiswa 4523210054. Di video kali ini, saya ingin menjelaskan tugas besar mata kuliah praktikum algoritma dan struktur data dengan tugas membuat sistem informasi penjualan tiket pesawat yang dibimbing oleh Ibu Dr. Anda Sri Rezeki Chandra Nursari, Magister Komputer, selaku dosen pengampu mata kuliah algoritma dan struktur data, dan juga saya dibimbing oleh kakak abang asisten praktikum. Tugas yang saya dapat adalah sistem informasi penjualan tiket pesawat menggunakan inputan dan beberapa materi, yaitu yang pertama struktur atau kelas, yang kedua pointer, yang ketiga SDL, struktur data linear, Q menggunakan array, yang keempat bubble sort ascending, yang kelima bit research, yang keenam adalah hashing. Baik, mulai dari yang pertama, penjelasan tentang struktur atau kelas. Struktur adalah kumpulan elemen-elemen data yang digabungkan menjadi satu kesatuan. Masing-masing elemen data dinamakan field atau elemen struktur. Struktur digunakan untuk mengelompokkan beberapa informasi yang berkaitan. Class atau kelas adalah kumpulan variabel atau atribut dan fungsi metode yang digabungkan untuk mendefinisikan karakteristik dan perilaku objek individual serta menyediakan fungsionalitas tambahan seperti pewaris dan polimorfisme. Contoh dari struktur ini seperti ini. Nama strukturnya adalah mahasiswa dan ada 3 atributnya. Yang pertama adalah char name, char nama, dan float IPK. Next, masuk ke pointer. Pointer adalah variabel khusus yang menyimpan alamat memori dari suatu variabel lain. Alamat memori ini menunjukkan lokasi di mana data disimpan dalam memori komputer. Ada 3 fungsi pointer. Yang pertama, mengelola memori. Yang kedua, mengakses data secara langsung. Yang ketiga, melewati data ke fungsi. Di dalam pointer ada 3 operator. Yang pertama berbentuk simbol dan atau operator address of, yaitu untuk mendapatkan alamat variabel. Yang kedua, pointer yang berbentuk bintang, yaitu operator difference, yaitu untuk mengakses data pada alamat yang disimpan di pointer. Yang ketiga berbentuk strip dan lebih dari, yang dinamakan operator member access, gunanya untuk mengakses anggota struktur atau kelas melalui pointer. Next, kita masuk ke struktur data linear. Q menggunakan array. Q atau antrian adalah struktur data linear yang mengikuti aturan first in, first out atau FIFO, yang artinya elemen yang pertama masuk ke dalam antrian akan menjadi elemen yang pertama yang keluar. Elementasi Q yang umum menggunakan array sebagai struktur penyimpanannya. FIFO atau Q ataupun antrian adalah struktur data di mana proses pengambilan dan penambahan elemen dilakukan pada ujung yang berbeda. Penambahan atau insert dan pengambilan atau delete elemen pada Q biasanya menggunakan istilah NQ dan DQ. NQ adalah proses penambahan elemen pada Q dan DQ adalah proses pengambilan elemen pada Q. Penambahan atau insert dilakukan pada bagian belakang dan pengambilan atau delete dilakukan pada bagian depan. Masuk ke bubble sort ascending. Bubble sort itu adalah untuk membandingkan elemen yang sekarang dengan elemen yang berikutnya. Jika elemen sekarang lebih dari elemen berikutnya, maka akan ditukar. Yaitu bubble sort adalah algoritma pengurutan yang berulang kali membandingkan elemen data berdekatan dan menukarnya jika urutan salah, khususnya untuk pengurutan ascending, yaitu mengurutkan dari nilai yang terkecil ke nilai yang terbesar. Bubble sort ini bekerja dengan menukar elemen yang lebih besar dengan elemen yang lebih kecil pada setiap iterasi. Proses ini diterus berulang hingga tidak ada lagi pertukaran yang diperlukan, menandakan seluruh elemen sudah berada dalam urutan ascending. Ada B-tree search. B-tree biasanya itu disebut dengan balance tree. B-tree sebuah array balance search tree. B-tree merupakan pohon multi-way seimbang yang biasa digunakan dalam database dan sistem file. B-tree memiliki node yang lebih besar dari 2.
B-tree adalah struktur data tree yang menyeimbangkan. Secara ringkasnya adalah B-tree search adalah teknik untuk menemukan data tertentu dalam struktur data B-tree. B-tree sendiri adalah struktur pohon yang didesain untuk pencarian, pemasukan, dan penghapusan data yang efisien. Tetapi yang nantinya akan ditampilkan di program adalah pencarian B-tree. Yang terakhir ada hash atau hashing. Hashing ini berguna untuk mengatasi kerugian korespondensi satu-satu. Hashing digunakan untuk mengurangi banyaknya ruang alamat yang digunakan untuk pemetaan dari key yang memiliki cakupan yang luas ke nilai alamat yang memiliki cakupan yang dipersempit. Untuk itu dibutuhkan fungsi hash. Output fungsi hash adalah home address dari record yang key-nya diproses. F-key sama dengan address. Hashing adalah, secara ringkas, hashing adalah proses mengubah data menjadi kode unik atau hash yang berukuran tetap. Oke, karena tadi kita sudah mengerti materi yang ada di sistem informasi penjualan tiket pesawat, sekarang kita masuk ke dalam programnya. Oke, baik. Jadi di sini yang pertama itu ada materi struktur. Di sini kita mendeklarasikan, yang pertama kita mendeklarasikan struktur tiket pesawat dengan 4 atribut, yaitu tujuan, harga, jumlah kursi, dan diskon. Ini termasuk ke materi struktur ya teman-teman. Baru yang kedua di sini ada mulai dari struktur queue hingga function cetak queue itu termasuk ke dalam materi struktur data linear queue menggunakan array. Yang pertama, kita mendeklarasikan struktur queue dengan atributnya. Kemudian di sini ada function buat queue kosong yang di dalamnya itu ada untuk mengalokasikan memori dinamis untuk data. Lalu ada queue member access front sama dengan -1 yang tujuannya untuk inisialisasi front. Selanjutnya ada queue member access rare sama dengan -1, tujuannya sama untuk menginisialisasikan rare. Terus ada queue member access max size sama dengan size, yaitu untuk memaksimal ukuran queue. Selanjutnya ada function is kosong yang tujuannya untuk memeriksa apakah queue kosong dengan mencetak queue front sama dengan -1. Selanjutnya juga ada function is penuh yang tujuannya untuk memeriksa apakah queue penuh dengan mencetak key rare sama dengan key max size -1. Selanjutnya di sini ada function add untuk menambahkan elemen ke dalam queue. Dan di sini ada beberapa rumusnya. Jika kalau semisalnya antrian penuh, maka dia akan mencetak queue penuh. Next, di sini ada function del yang tujuannya untuk menghapus elemen dari queue. Kita masuk ke function cetak queue yang tujuannya jika kita sudah memasukkan data kita, lalu kita klik menu antrian, program akan mencetak antrian tiket pesawat dari mulai yang paling awal kita input hingga yang paling terakhir. Kalau semisalnya antriannya tidak ada, maka ditulis queue kosong. Selanjutnya kita masuk ke function bubble sort. Bubble sort secara ascending yang tujuannya ini untuk mengurutkan harga tiket dari yang paling terendah hingga yang paling mahal. Pengurutan ini akan ditampilkan di bagian daftar harga pesawat. Selanjutnya ada function print array yang tujuannya untuk mencetak array tiket. Jadi jika kita sudah memasukkan tujuan yang kita inginkan, program akan mencetak nama tujuannya dan harga tiketnya. Selanjutnya di sini ada function tampilkan daftar harga tiket. Sesuai dengan namanya, di function ini akan mencetak daftar harga tiket pesawat, yaitu tujuan, harga, jumlah kursi, dan diskon. Selanjutnya di sini ada function hitung total harga
Di function ini mencetak rumus total harga tiket setelah didiskon. Karena nanti kan di programnya itu ada diskon harga tiket, nanti di sini akan dia langsung mengurangi harga tiket yang sudah didiskonnya. Selanjutnya di sini ada struktur B3 node dengan beberapa atributnya. Nah, ini termasuk dalam materi B3 search. Jadi, materi B3 search di dalam program ini tujuannya untuk mencari data yang sudah diinput mulai dari line 135 sampai dengan 162. Selanjutnya di sini ada struktur hash table. Oke. Materi B3 node mulai dari line 135 sampai dengan line 162. Selanjutnya di sini ada materi hash dengan function add. Selanjutnya di sini ada materi hash dengan function add ticket to hash dan tiket pesawat search ticket in hash. Tujuan hash dalam program ini sama dengan B3, yaitu mencari data yang sudah diinput. Kita masuk ke dalam fungsi utama. Di sini di dalam main menu atau fungsi utama, di sini ada daftar harga tiket. Di sini ada tujuannya itu Jakarta, harga tiketnya 1 juta, jumlah kursinya ada 10 dan diskonnya 5%. Begitu juga dengan Surabaya dan Bali. Lalu kita mencetak function queue dan cetak buat queue kosong. Setelah itu kita masuk ke table menu yang di sini kita bisa input pilihan mulai dari pilihan yang pertama hingga pilihan yang ke-6. Jika kita masukkan angka 1 di pilihannya, maka akan yang keluar adalah daftar harga tiket dan menampilkan daftar harga yang sudah diurutkan menggunakan bubble chart scanning dengan mencetak tampilkan daftar harga tiket, print array, bubble chart, dan print array. Nah, di case 2, yaitu untuk membeli tiket pesawat, kita dapat memasukkan data pribadi kita, mulai dari nama, tanggal lahir, tujuannya, dan jumlah tiket yang kita inginkan. Nanti dia akan mencetak sendiri menggunakan rumus jumlah kursi yang tersedia, baru langsung menghitung total harga, baru menambahkan data pelanggan dan menambahkan tiket keantrian. Setelah itu, setelah diinput semua, maka akan mencetak nama pelanggan, data lahir, tanggal lahir, tiket terpilih tujuan, jumlah tiket, dan total harga. Begitu. Jika jumlah kursinya tidak cukup, maka dia akan mencetak maaf, jumlah kursi tidak cukup. Tetapi pilihan tujuannya tidak valid, dia akan mencetak maaf, pilihan tujuan tidak valid. Di case yang ketiga, di sini kita mencari pelanggan menggunakan B3. Jadi yang pertama kita input dulu nama pelanggan yang tadi udah kita masukkan. Setelah itu akan diproses dengan rumus B3 node data sama dengan search root nama cari. Jika data yang kita input, nama yang kita input ditemukan atau ada, maka dia akan mencetak datanya. Tetapi jika tidak, maka dia akan mencetak pelanggan tidak ditemukan. Masuk ke case 4, yaitu untuk menampilkan antrian dengan cara menampilkan materi struktur data linear. Di sini kita mencetak cetak queue. Di case 5 itu mencari data menggunakan hash. Yang pertama kita memasukkan dulu nama pelanggannya di nama cari, lalu akan diproses dengan hashing. Jika ketemu akan di print datanya. Datanya mulai dari nama pelanggan, tujuan, harga, jumlah kursi yang tersedia, dan diskonnya. Tetapi jika data tidak ada, akan mencetak tiket tidak ditemukan. Hash ini sama dengan B3 yang tadi di atas, karena sama-sama
mencari data. Di case yang terakhir, yaitu di case yang ke-6 dengan pilihan keluar. Jadi di menunya nanti ada beberapa pilihan. Jika kita pencet 6, angka 6 berarti tandanya kita keluar dari program. Dan jika kita memasukkan angka 6, maka dia akan mencetak terima kasih telah menggunakan sistem penjualan tiket pesawat IWP Airlines. Tetapi jika kita masukkan angka lain dari 6, contoh seperti 7, 8, 9, 10, itu akan mencetak maaf, pilihan menu tidak valid, coba masukkan angka yang sesuai, dan dia akan ngeluping lagi. Dia akan mengeluping bagian yang ini sampai nanti kalian akan mencetak angka yang benar, begitu. Oke, baik, kita akan ngerunning program ini, sistem informasi penjualan tiket pesawat. Tubes ASD irma.cpt. Oke, nah dia akan menampilkan daftarnya sistem penjualan tiket pesawat IWP. Baru nanti kita akan pilih menu. Contoh, kita pilih menu yang pertama, kita mau menampilkan daftar harga tiketnya. Baik. Nah, di sini ada daftar harga tiketnya. Tujuan pertama itu Jakarta, tujuan keduanya Surabaya, tujuan ketiganya Bali, dengan harga dan jumlah kursi dan diskon yang tersedia. Di sini ada before sorting, jadi sebelum diurutkan angkanya itu ada 1.800.000 sama 1.200.000 berurut, tetapi setelah disorting, setelah menggunakan pengurutan bubble sort ascending, mengurutkan dari harga yang paling murah hingga harga yang paling mahal, maka akan menjadi Surabaya yang di awal, Jakarta di tengah, dan Bali yang paling mahal. Oke, kita klik di beli tiket. Kita mau beli tiket. Masukkan nama pelanggan Irma, tanggal lahir. Baru kita mau tujuannya, karena sudah disorting, maka kita lihat tujuannya ke sini ya, guys. Contoh saya mau ke Bali. Berarti tujuan saya yang ketiga. Jumlah tiketnya saya mau 1. Nah, jadi nanti dia akan mencetak data yang tadi kita masukkan, namanya Irma, tanggal lahirnya, tujuannya di Bali, total tiketnya 1. Nah, total harganya itu jadi 1 juta nih, guys, 1.100.000. Karena tadi kita sudah mendapatkan diskon sebesar 7%. Kita mau pesan tiket lagi, kita pencet nomor 2. Kita namai Ola. Namanya Ola. Baru masukkan tanggal lahirnya, tujuannya 1 aja ya, 1 Surabaya. Nih, jadi tujuannya ke Surabaya, jumlah tiketnya 1, dan harganya bukan 8 juta lagi, tapi jadi 7 juta. Jadi 700, bukan yang awalnya 800 jadi 700. Setelah itu kita mau cari pelanggan nih, kita mau cari data pelanggan dengan B3, kita pencet 3. Kita mau cari namanya Ola. Nih, jadi pas kita udah ketik Ola, pelanggan ditemukan, baru dia ngeprint data dari Ola. Coba kita ketik namanya Tere. Sorry. Kita klik 3 dulu, terus kita cari namanya Tere. Nah, pas kita pencet namanya Tere, dia mencetak pelanggan tidak ditemukan. Next, kita mau melihat tampilkan antrian. Kita mau melihat antriannya. Kita klik 4, baru antriannya nih. Antrian yang pertama yang saya input pertama itu kan ke Bali, baru yang input kedua itu ke Surabaya, begitu. Baru kita masuk ke yang kelima, cari tiket menggunakan hashing. Saya mau cari namanya Irma. Nah, dia mencetak
nama pelanggan, tujuan, harga, jumlah kursi yang tersedia, sama diskonnya. Baru kalau saya contoh, saya pencet angka 9 gitu ya. Nah, jika saya pencet angka 9, dia akan mencetak maaf, pilihan menu tidak valid, coba masukkan angka yang sesuai. Jadi dia akan ngelooping lagi nih, dia akan mencetak lagi biar programnya nyuruh buat masukin angka yang benar. Saya masukkan angka 6. Nah, jadi karena angka 6 tujuannya untuk keluar, maka dia akan mencetak terima kasih telah menggunakan sistem penjualan tiket pesawat IWP Airlines, dan dia akan sudah keluar dari program. Dan di sini juga saya akan memperlihatkan sedekot algoritma dari program yang tadi sudah saya buat. Di sini ada sedekotnya. Mulai dari sini. Sampai sini. Baru di sini ada algoritmanya dari program yang tadi kita lihat dan saya jelaskan. Dari mulai nomor 1 hingga nantinya akan angka urutan ke 149. Selesai. Oke, baik, sekian dari saya tentang pemaparan tugas besar praktikum algoritma dan struktur data. Terima kasih.